Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Betuah Basi Ginjai Santun Selayak Kapaduko Cantik Jelito Bak Mayang Mangurai Budi Bahaso Jadi Cerminan. Salam rimba. Perkenalkan, nama saya Ulfi Monika Aulia. Saya mahasiswi dari Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan dengan NIM L1A117028. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi kuliah pengolahan hutan lestari. Apa itu pengolahan, konsep dasar dari pengolahan, dan tujuan serta manfaat dari pengolahan hutan lestari. Baik, sebelum kita berangkat lebih jauh, ada 3 hal penting yang harus kita ketahui dan kita pahami dari pengolahan hutan lestari, di mana ada pengolahan, hutan, dan lestari. Pengolahan adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam suatu organisasi dengan cara sebaik mungkin. Dan kemudian hutan merupakan sebuah ekosistem yang kompleks yang menjadi rumah bagi ratusan bahkan ribuan satwa dan flora maupun fauna. Dan kemudian lestari adalah tetap seperti keadaan semula atau tidak berubah-ubah. Pengertian ketiga kata kunci di atas dapat kita simpulkan bahwa pengolahan hutan lestari adalah sistem pengolahan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat suatu sumber daya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Fungsi ekonomi, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan harus memasukkan konsep kelestarian hasil. Fungsi sosial, dampak positif pada kesejahteraan sosial ekonomi jangka panjang untuk masyarakat lokal. Fungsi lingkungan, menjaga fungsi lingkungan hidup yang meliputi stabilitas daerah aliran sungai, konservasi sumber daya biologis, dan perlindungan habitat. Konsep dasar pengolahan hutan lestari ini dimaksudkan melestarikan hasil produksi panen yang berkelanjutan yang dilakukan sesuai dengan nilai lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam dan hutan yang dapat menjamin keberlangsungan sumber daya penghidupan di dalam masyarakat. Dasar pengolahan hutan lestari. Menuju hutan yang lestari, kelompok konservasionis menganjurkan agar hutan primer yang tersisa dilindungi untuk mengamankan keanekaragaman hayati yang tinggi. Di lain pihak, pengolahan hutan cenderung menganggap hutan sebagai sumber utama pasokan kayu, khususnya di negara-negara berkembang, di mana perdagangan kayu yang merupakan sumber utama pendapatan perekonomian nasional. Selama 1 dekade ke depan, sektor kehutanan akan mengalami transisi dari sumber eksplorasi alam penciptaan sumber daya baru, dari ketergantungan terhadap subsidi menjadi persaingan berbasis pada keunggulan kooperatif efisien dan penambahan nilai, dari perolehan layanan lingkungan seperti biodiversitas, air bersih, kesuburan tanah secara cuma-cuma menjadi pengelolaan aktif keseimbangan lanskap guna mempertahankan mutu layanan tersebut. Dari kerangka pengelolaan yang berakar pada korupsi, konflik, dan ketidakadilan yang hanya menguntungkan sekelompok kecil, elit menjadi pengelolaan yang berbasis pada partisipasi, transparansi, dan peraturan perundang-undangan. Penebangan liar meningkatkan tekanan pada hutan yang telah merusak sejumlah area hutan lindung, belum lagi hilangnya pendapatan pemerintah. Penurunan pajak hutan diperkirakan merugikan pemerintah sebesar $1,5 miliar per tahun dalam bentuknya hilangnya peradaban. Praktik korupsi yang berkaitan dengan penebangan liar melibatkan sejumlah lembaga pemerintahan secara umum mengabaikan peranan hukum dan peraturan. Kedua, menciptakan kepercayaan publik dan membangun kapasitas lokal dalam penegakan hukum di sejumlah area kunci, seperti menghentikan penebangan dan pemburuan komersial di area hutan lindung. Yang kedua, menutup industri pengolahan kayu yang menggunakan sumber bahan baku ilegal. Kemudian, menghentikan pengiriman kayu dan proses kayu ilegal ke negara tetangga. Mendukung inisiatif hutan menghentikan aktivitas kehutanan ilegal di daerah masing-masing.
dan kemudian melakukan sistem log tracking guna mengenali sumber dan mencegah pelarian pajak. Kemudian melakukan hukuman mati anti pencurian uang melalui pengembangan prosedur bagi bank untuk mengidentifikasi kegiatan kehutanan yang mencurigakan, dan bagi agen pemerintahan untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan tindakan efektif, mengembangkan transparansi dalam sistem pelacakan guna memantau tindakan pelanggaran. Yang ketiga, menjadikan hutan sebagai sumber daya berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi. Hutan merupakan sumber pendapatan terbesar dari ekspor non-migas. Di tahun 2003, ekspor sektor kehutanan mencapai US$ 6,6 miliar atau setara dengan 13,7% dari pendapatan ekspor non-migas. Dengan total kayu lapis dan produk tersebut terbuat dari kayu sebesar US$ 2,8 miliar, kertas dan bubur, kertas menghipun US$ 2,4 miliar, dan furnitur sebesar US$ 1,1 miliar. Jika ini mencakup ekspor hutan ilegal di tahun 2003, ekspor Indonesia mungkin mencapai US$ 8. Kebijakan mensubsidi produsen besar di sektor kehutanan berdampak negatif terhadap pengelolaan hutan dan ekonomi nasional. Dengan menyediakan kayu murah dan subsidi bagi produsen bubur kertas, pemerintah telah mendorong mereka meningkatkan kapasitas produksi tanpa menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku. Saat ini Indonesia memiliki persoalan kelebihan kapasitas di industri kehutanan. Yang keempat, menjadikan hutan sebagai sumber berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi. Pemerintah baru perlu untuk merestrukturisasikan industri kehutanan guna menciptakan sektor pengolahan kayu yang kompetitif, di mana produsen menjamin legalitas dan keberlangsungan akses pasokan bahan baku. Untuk mencapai ini, diperlukan keahlian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Akan tetapi, di sejumlah area terhadap fakta bahwa menjamin keberlangsungan dalam jangka pendek berimplementasi pada penurunan skala ekonomi industri, termasuk penutupan sejumlah pabrik pengelolaan yang menggunakan sumber ilegal, mengembangkan area tanaman, dan reboisasi yang efektif untuk menjamin keberlangsungan pasokan. Untuk mencapai ini, Kementerian Kehutanan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk mengidentifikasi lahan hutan yang cocok bagi area tanaman. Selain itu, perusahaan perkebunan dilarang menambah parah kerusakan hutan lebih jauh. Penggunaan dana reboisasi harus didasarkan pada kriteria ekonomi, keadilan, dan lingkungan yang transparansi dan bukan pada pertimbangan politik. Yang kelima, memanfaatkan hutan sebagai penunjang sumber kehidupan daerah pedesaan. Sejumlah orang hidup di daerah pedesaan yang berdekatan dengan hutan dan diantaranya memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari hutan. Hutan memasuk rumah tangga, miskin dengan bahan bakar, obat-obatan, makanan, dan bahan baku konsumsi, dan berfungsi sebagai jaring pengaman di saat sulit. Akan tetapi, sumber ini mendapat perlakuan yang dimanfaatkan secara buruk. 3 langkah diperlukan untuk memastikan hutan mampu mendukung kehidupan pedesaan. Apa saja 3 langkah yang diperlukan itu? 3 langkah diperlukan untuk memastikan hutan mampu mendukung kehidupan pedesaan. Yang pertama, memanfaatkan hutan bagi peningkatan pengembangan masyarakat. Yang kedua, area hutan mencakup 70% dari wilayah Indonesia, namun hampir sepertiganya tidak memiliki hutan. Area ini merupakan sumber kehidupan bagi jutaan penduduk, sehingga 70% produksi karet diperoleh dari perkebunan yang terletak di dalam area hutan, seperti produk-produk tanaman lain, karena merupakan sumber utama pendapatan bagi 7 juta orang. Yang ketiga, delineasi lahan-lahan hutan negara saat ini dan ketidakhadiran mekanisme formal untuk mengenali property rights bagi pihak pengguna telah menghambat pemanfaatan lahan produktif. Penjabaran di atas. Bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Untuk menghindari konversi hutan lebih lanjut oleh kelompok-kelompok yang berharap memperoleh hak pengelolaan hutan,
sistem agroforestry yang berkembang. Mendorong komunitas, kehutanan, dan perusahaan skala kecil, penurunan sumber daya hutan dapat mengurangi peluang tenaga kerja musiman bagi ratusan ribu dan bahkan jutaan keluarga. Beberapa di antara mereka dipastikan sulit menemukan opsi alternatif. Bagaimanapun, opsi tersebut akan sukar ditemukan pada daerah terpencil dan berbukit dengan tanah yang gersang. Tentu, hal ini dapat menambah jumlah kemiskinan kronis. Dengan hal tersebut, mendorong kemitraan komunitas dan perusahaan, menjamin kemitraan yang baik antara perusahaan dan komunitas kehutanan merupakan kunci untuk memperluas keuntungan dari kegiatan di sektor kehutanan. Agen pemerintah dapat membantu dengan bekerja sama dengan perusahaan komunitas dan LSM untuk mencapai kesepakatan antara perusahaan dan komunitas. Tujuan ini perlu dicapai guna memperhatikan dan memberikan informasi pasar atas sejumlah produk hutanan yang diproduksi, pemahaman yang lebih baik atas berbagai isu yang diperoleh saat menegosiasi pembelian atau kontrak pengembangan bisnis, keahlian negosiasi, penggunaan mengenai mekanisme penjelasan perselisihan antara perusahaan dan komunitas, dan kemudian mekanisme untuk memastikan pelaksanaan kontrak, dan juga melindungi jasa-jasa lingkungan. Hutan Indonesia memberikan sejumlah manfaat lingkungan global maupun lokal berupa biodiversitas, atmosfer, dan pengolahan air. Biodiversitas hutan Indonesia menaungi 10-20% vertebrata, tanaman vaskular, serta rumah bagi hewan-hewan liar. Beberapa spesies terancam punah, sementara penurunan jenis spesies lain berdampak pada regenerasi hutan dan ketersediaan lingkungan. Ikan dan produk hutan yang dapat mendukung sumber kehidupan daerah pedesaan. Perkembangan terakhir ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang cukup mencolok. Hutan dipandang sebagai ekosistem kompleks yang harus dikelola sedemikian rupa secara bijaksana sebagai bagian dari bentang alam sehingga diperoleh keseimbangan antara barang dan jasa. Di samping mengurangi kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, dengan demikian hutan dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia di masa kini maupun masa mendatang. Konsep kelestarian dijadikan pedoman pengelolaan sumber daya alam di berbagai negara. Penerapan konsep ini tidak mudah dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang harus dilalui dan diharapkan. Yang pertama itu dampak pembalakan yang minim, konservasi keanekaragaman hayati, hasil hutanan kayu, penanaman dan rehabilitas lahan, terdegradasi hutan sekunder. Pengelolaan hutan di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada research and community-based development yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan orientasi produksi kayu dari hutan alam ke hutan tanaman. Yang kedua, perubahan orientasi dari hasil hutan kayu ke hasil hutanan kayu dan jasa. Yang ketiga, pergeseran pola pengusahaan hutan dari konglomerasi ke peningkatan peran masyarakat. Yang keempat, perubahan bentuk pengelolaan hutan dari optimasi produksi ke optimasi fungsi hutan. Dan yang kelima, pergeseran kewenangan pola hutan dari sentralisasi ke desentralisasi. Hutan merupakan karunia yang sangat berharga bagi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Hutan memiliki fungsi ganda baik bersifat ekologis, sosial, ekonomi, maupun budaya. Untuk itu, di dalam mengelola potensi hutan harus memperhatikan sinergi rajutan komponen baik berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di kawasan hutan. Strategi pembangunan kehutanan mengalami reformasi paradigma yang semula pembangunan kehutanan atas dasar hanya mementingkan produk kayu sementara forest timber management berubah menjadi paradigma yang baru, yaitu strategi balik arah turn over strategy yang meletakkan potensi hutan sebagai amanat humanitas dan potensi hutan sebagai ekosistem. Visi
Visi dan misi pengelolaan hutan lestari. Visi, pengelolaan potensi hutan untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menempatkan fungsi sosial budaya, ekologi, dan ekonomi dalam proporsi yang seimbang. Misi, merealisasikan pembangunan hutan berbasis pada peran serta kearifan komunitas masyarakat, community-based forest development, orientasi pada berbagai peran hasil hutan, multi-purpose timber orientation, meningkatkan peran hutan selaku area keseimbangan ekosistem. Tujuan dari pengelolaan hutan lestari yang pertama, mengoptimalkan kawasan yang seharusnya dihutankan, meningkatkan peran serta kearifan masyarakat lokal yang berpartisipasi aktif dalam kelembagaan untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Yang ketiga, memantapkan dan menyusun konsep aturan untuk menyeimbangkan ketiga fungsi hutan dan perolehan dari kawasan hutan antara untuk negara dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan, memantapkan pengolahan hutan produksi secara berkelanjutan. Yang kelima, memudahkan para pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang komunikatif serta sederhana dan komprehensif untuk mendukung pengelolaan hutan secara baik. Dari penjelasan video tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya dasar-dasar pengelolaan hutan itu hakikatnya didasari dari kesadaran makhluk hidup yang berada di bumi sendiri. Contohnya, kesadaran dari jiwa dan hati kita sendiri bahwasanya hutan itu menyediakan suatu yang besar bagi keberlangsungan hidup manusia, di mana semua bahan tersedia di hutan, mulai dari kayu, sumber makanan, pakan, pangan, dan sebagainya. Dan di mana hutan itu bersifat berkontinu dan berkelanjutan. Jadi untuk itu, agar manfaat dari hutan dapat dirasakan anak cucu kita kelak, perlunya kita melakukan pengelolaan hutan lestari. Itulah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ian pacarnya si Kasih. Sekian dan terima kasih. Bye bye.